Pers kasih amplop jurnalis ya. Terkait ini juga ya, masalah yang lebih serius dari kegiatan jumpa pers bersama di Gedung Dewan Pers pada 15 Juli 2022, pengacara keluarga Verdi Sambo dan Ketua Komisi Bidang Pengaduan dan Penegakan Etika Pers adalah ada informasi dugaan pembagian amplop ya. Jadi titipan dari Bapak, ya kan? Artinya menurut kami kan bukan berkas atau dokumen terkait dengan permohonan. Ketika dibuka amplopnya ada dibuka mapnya, ada 2 amplop coklat. 1 miliar diiming-iming oleh Verdi Sambo dan Putri. Itu tapi setelah kejadian ya, setelah baku atur skenario pertama udah mulai aman, geng Sambo sama Putri itu kemudian menjanjikan uang. Ungkap operasi sebar dana Verdi Sambo memuluskan skenario, IPW ada informasi DPR juga dapat. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendapatkan bocoran informasi soal dugaan mantan Kadipropam Polri. Irjen Verdi Sambo mengucurkan uang dengan sejumlah banyak kepada sejumlah pihak guna memuluskan skenario palsu yang dibuatnya mengenai kematian Brigadir J. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang sempat disodorkan 2 amplop tebal diduga berisi uang, namun ditegaskan upaya penyogokan itu ditolak LPSK. Selain ke LPSK, IPW juga mendapat informasi dugaan dana yang mengalir ke DPR, namun hal tersebut belum dapat dipastikan. Adanya bagi-bagi uang oleh Verdi Sambo disebut IPW harus menjadi catatan penting bagi tim khusus Polri, khususnya melakukan pendalaman terhadap 31 polisi melanggar etik karena diduga terlibat dalam skenario palsu Verdi Sambo, terlebih pada pengakuan Baradae. Tersangka kasus ini dijanjikan uang 1 miliar rupiah. Verdi Sambo sogok LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Saros sebelumnya mengungkap upaya Verdi Sambo menyogok lembaganya. Dia mengatakan upaya tersebut bukan lagi dugaan, namun benar terjadi. Peristiwa itu terjadi di kantor Propam Polri, tempat kerja Verdi Sambo saat menjabat Kadipropam Polri pada Rabu 13 Juli 2022, 5 hari setelah peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. LPSK bertemu Verdi Sambo untuk melakukan koordinasi kasus kematian Brigadir J. Pada saat itu, seseorang yang merupakan anggota Verdi Sambo menyodorkan uang di dalam 2 amplop berukuran tebal ke salah satu staf LPSK. Hasto memastikan bahwa 2 amplop yang diduga berisi uang tersebut langsung ditolak dan dikembalikan. Dia juga mengaku tidak mengetahui secara jumlah uang tersebut. Dijelaskan setelah kejadian itu, pada Kamis 14 Juli 2022, Putri istri Verdi Sambo mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dan melakukan pertemuan pada Sabtu 16 Juli 2022. Saat itu LPSK gagal menggali keterangan karena kondisinya yang tidak stabil. Presiden Jokowi masih minta Polri usut tuntas Verdi Sambo dan jajarannya, dugaan kasus besar lain. Presiden Jokowi lagi-lagi dan kembali mengingatkan agar kasus pembunuhan Brigadir Joshua diusut tuntas dan diungkap secara terbuka dan transparan. Pernyataan terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan Jumat 12 Agustus 2022. Jokowi mengatakan bahwa secara prinsip dirinya tetap memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Joshua secara terbuka dan transparan. Presiden Jokowi juga mengaku sudah menitipkan pesan kepada Polri agar jangan sampai menutup-nutupi peristiwa Jumat berdarah di rumah dinas mantan Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk langkah Polri yang sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka membunuh Brigadir Joshua. Presiden juga menekankan perintahnya sebelum-sebelumnya yang sudah disampaikan. Sementara, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Joshua melalui akun Instagramnya. Menurut Listio, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini tidak lepas dari peran dan dukungan masyarakat. Selain itu, juga kerja keras anggota polisi yang menangani kasus tersebut. Presiden Jokowi meminta usut tuntas, Kapolri siap laksanakan. Listio menekankan bahwa pengungkapan kasus ini mengedepankan scientific investigation dengan melibatkan banyak pihak, di antaranya kedokteran forensik, balistik forensik, digital forensik, biometric identification, serta sebagai tindakan lain yang bersifat ilmiah. Listio juga mengatakan akan menindaklanjuti seluruh polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus tersebut sesuai perintah Presiden Jokowi. Bahkan, ia memastikan akan memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana. Terakhir, Kapolri menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini secara akuntabel dan jujur dan transparan.
Komarudin ngaku punya bukti perselingkuhan Ferdi Sambo. Brigjen Andrian Djajadi jangan banyak ngoceh. Pengacara Brigadir J Komarudin Simanjuntak mendapat peringatan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andrian Djajadi. Itu lantaran Komarudin cukup sering berbicara di media terkait kasus Ferdi Sambo, bahkan dugaan terkait perselingkuhan. Andrian pun meminta Komarudin Simanjuntak jangan terlalu bicara banyak di media dengan membuat pernyataan-pernyataan yang masih belum ada terbukti kebenarannya. Andrian pun menantang Komarudin untuk memberikan bukti pembunuhan Brigadir Yosua dan tidak hanya berkoar-koar. Jenderal Bintang 1 ini dengan tegas memperingatkan Komarudin untuk tidak banyak ngoceh di media mengenai kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komarudin Simanjuntak mengatakan bahwa semua orang yang ada di lokasi kejadian tewasnya Brigadir Yosua harus dijadikan tersangka. Menurut Komarudin, semua bisa dibuktikan melalui pemeriksaan apakah orang di tempat kejadian perkara terlibat dalam peristiwa tersebut atau tidak. Bahkan keterlibatan tersebut, kata Komarudin, bisa dikategorikan menjadi dua, yakni aktif melakukan atau membiarkan peristiwa terjadi. Komarudin Simanjuntak juga pernah mengaku dirinya memiliki bukti soal perselingkuhan Irjen Ferdi Sambo. Komarudin Simanjuntak kemudian membocorkan bahwa tudingan hubungan terlarang dengan si cantik yang menyebabkan Brigadir J tewas bukan hanya omong kosong. Bahkan ketika keluarga Brigadir J memberikan keterangan, Brigjen yang datang ke Jambi tersebut terus-menerus mengincar HP yang berisi rekaman tersebut. Komarudin Simanjuntak juga melayangkan protes kepada polisi yang meminta keterangan di Jambi karena tidak dimasukkan ke dalam berita acara interview. Ia pun menegaskan keterangan yang telah diberikan oleh kliennya harus dituliskan ke dalam BAI terlebih dahulu. Komarudin Simanjuntak menegaskan bahwa barang bukti yang ada di handphone tersebut sangat dahsyat, sehingga tidak bisa asal diberikan kepada polisi. Presiden Jokowi masih minta Polri usut tuntas Ferdi Sambo dan jajarannya, dugaan kasus besar lain. Presiden Jokowi lagi-lagi dan kembali mengingatkan agar kasus pembunuhan Brigadir Joshua diusut tuntas dan diungkap secara terbuka dan transparan. Pernyataan terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan Jumat 12 Agustus 2022. Jokowi mengatakan bahwa secara prinsip dirinya tetap memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Joshua secara terbuka dan transparan. Presiden Jokowi juga mengaku sudah menitipkan pesan kepada Polri agar jangan sampai menutup-nutupi peristiwa Jumat berdarah di rumah dinas mantan Kadipropam Irjen Pol Ferdi Sambo, termasuk langkah Polri yang sudah menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Joshua. Presiden juga menekankan perintahnya sebelumnya yang sudah disampaikan. Sementara, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Joshua melalui akun Instagramnya. Menurut Listio, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini tidak lepas dari peran dan dukungan masyarakat. Selain itu, juga kerja keras anggota polisi yang menangani kasus tersebut. Presiden Jokowi meminta usut tuntas Kapolri siap laksanakan. Listio menekankan bahwa pengungkapan kasus ini mengedepankan scientific investigation dengan melibatkan banyak pihak, di antaranya kedokteran forensik, balistik forensik, digital forensik, biometric identification, serta sebagai tindakan lain yang bersifat ilmiah. Listio juga mengatakan akan menindaklanjuti seluruh polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus tersebut sesuai perintah Presiden Jokowi. Bahkan, ia memastikan akan memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana. Terakhir, Kapolri menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini secara akuntabel dan jujur dan transparan.